Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, ya. Selamat siang untuk pelajaran PKK nanti. Kali ini kita masih membahas bagaimana sih ya teknik atau strategi dalam hal ini pemasaran. Nah, di dalam pemasaran yang paling sangat di dalam kewirausahaan, dalam perusahaan yang sangat dominan adalah yaitu bagaimana strategi usaha itu, bagaimana keunggulan dalam bersaing, kelangsungan usaha, dan terakhir adalah konsep dalam usaha itu. Nah, di sini masih melanjutkan pemasaran, ya. Tentunya dalam pemasaran tersebut ada strategi yang harus kalian gunakan, guna apa sih? Guna untuk kelangsungan usaha kalian. Artinya bagaimana produk kalian bisa laku di pasaran. Nah, strategi pemasaran itu ada berapa, Pak? Ya, strategi pemasaran ada berapa? Saya share screen dulu. Strategi pemasaran itu ada 5, ya. Pertama adalah menyelidiki strategi yang akan digunakan. Artinya strategi yang kalian gunakan, ini sudah kalian baca. Nantinya strategi yang kalian gunakan itu pas enggak? Bahasa orang Jawa, khususnya bahasa orang-orang Jogja, itu ada kategori yaitu bener tur bener. Bahasanya orang Kudusan, pas orang. Nek orang pas ya berarti tidak, artinya salah. Yang berarti harus kalian benarkan sehingga betul-betul pas. Yang kedua adalah barang, produk kalian, barang berupa barang atau jasa. Nah, kalian harus pas memilih produk yang kalian pasarkan. Nah, sudah tahu kalian bertempat di contohnya di Colok, musimnya hujan, kalian pasnya apa? Ya mungkin jualan yang hangat-hangat, kopi dan sejenisnya. Kalian letaknya di kota, ya macam-macam pemilihnya. Kalian bisa jualan handphone, bisa jualan jasa, baik itu servis handphone dan sebagainya. Kemudian kalian di sini produk kalian apapun, ya ini kalian bisa dijual tanpa melihat lokasi yang kita sudah wadai di marketplace, yaitu ada di Shopee, ada di Tokopedia dan sejenisnya. Nah, kalau kita sudah masuk di marketplace, yang konsep strategi yang paling dominan itu di nomor 3, yaitu price, harga. Harga inilah yang nanti akan menjadikan saing kalian. Ini sekedar contoh. Di kota Bandung itu ada konveksi. Dia menggunakan price sangat minim sekali, yaitu modal langsung. Misalkan dia itu polaannya 5.000 dijual 5.000 karena dia di marketplace. Pak, untungnya dari mana? Nah, ini yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum, yaitu dia sampingnya itu ada semacam usaha dan itu miliknya sendiri, yaitu ekspedisi.
kerjasama salah satu ekspedisi yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Keuntungan yang diambil itu dari poin dari ekspedisi itu. Saya nggak tahu jumlahnya satu paket itu berapa. Ya, ini kalau place ini kalau kita sudah mengikuti strategi langit yaitu online, kita sudah mulai menghilangkan place. Ya, ini. Tapi kalau kalian masih menggunakan offline, tentu place itu yang paling dominan. Kalau orang Jawa itu kalau jualan, bagaimana kalau kalian jualan itu tidak membuat orang lain itu melihat saja sudah nggak mau. Contoh, ya samping kuburan, lah ini kan orang mau mampir kan sudah takut dulu. Terus di mana Pak place yang paling lumayan? Tentunya salah satu place yang lumayan adalah pasar. Ya, baik itu pasar tradisional atau pasar yang sudah konvensional, ya. Yang kedua, daerah yang dilalu lalangi oleh banyak orang. Ini daerah yang mungkin dibaca oleh banyak orang. Contohnya apa? Di kota. Terakhir, promotion ini yang paling dominan. Bahkan di Shopee ada yang namanya promosi tapi bayar gitu. Tidak ada yang namanya promosi gratis, nggak ada. Ya, bayar. Bahkan di beberapa perusahaan besar, ya perusahaan besar ini banyak kan, seperti yang ada di Kabupaten Kudus, contohnya Jarum, sudah berapa ribu miliar yang dikeluarkan untuk promosi. Baik itu iklan yang ada di televisi, baik itu iklan yang ada di YouTube, baik itu iklan yang ada di jalan-jalan, ya iklan gantung itu salah satu iklan. Bahkan salah satu iklannya adalah menggunakan sales promotion. Baik itu menggunakan sales wanita atau laki-laki. Jadi ini kalian dalami yang paling sangat dominan 1, 2, 3, dan 5 kalau kalian ingin mendalami ilmu langit. Kalau kalian ingin mendalami ilmu buminya, 4 ini kuasai. Ya, 4 ini kuasai. Baik itu produknya. Bagaimana produk kalian ini nanti akan bisa sampai ke konsumen tanpa adanya komplain. Ya, baik itu price, ini upayakan jangan sampai ada komplain. Harganya kemahalan contohnya gitu. Harganya enggak pas, mahal. Nah, itu. Ini. Harganya enggak sesuai realita produknya. Contohnya, ini kan sering kali yang kita tampilkan, baik itu online atau offline itu. Nah, itu. Itu ya. Itu untuk strateginya. Kita masuk lagi ke strategi generik keunggulan. Nah ini ada 3 Cah. Ada 3. Pertama adalah menggunakan strategi biaya rendah. Ini sudah sering kita alami dan sering orang-orang lain alami, yaitu bagaimana menjual produknya dengan caranya adalah menurunkan harganya. Jadi tapi ini strategi yang sering dialami orang lain. Saya rasa untuk anak-anakku tidak usah meniru ini, karena nantinya ada kata-kata yang mengatakan kualitas berbanding lurus dengan harga. Yang namanya kualitas bagus, harganya juga mahal. Kualitasnya sedengan, harganya setengah. Kualitas murahan, harganya tentunya murah. Gitu. Upayakan menggunakan yaitu differentiation dan nomor 2, atau yang kita katakan pembedaan produk di sini. Ya, contohnya apa? Nah, ini. Dulu sebelum muncul yang namanya sabun cair, ya banyak sekali kan produk-produk sabun batang, ya sampai akhirnya apa?
Mereka menggunakan pembedaan produk. Beli 5 gratis gelas. Dulu ada. Kalau nggak salah Nuvo, Lifebuoy, kalau nggak salah. Ya kan? Ada lagi pembedaan deterjen. Sama-sama deterjen. Ada pembedaan apa? Gratis piring cantik. Ini. Gitu. Ya. Ada lagi tidak ada bonusnya, ada pembedaan apa? Bau. Contohnya ya sabun Lux dengan sabun Lifebuoy beda. Sama-sama susu, yang satu Indomie, yang satunya Frisian Flag. Orang-orang larinya banyak kan ke Frisian Flag. Yang membedakan apa? Rasa. Ya, sama-sama rokok. Ya, jarum dengan sukun. Kebanyakan lari mana? Ya, itu ya kalian sendiri yang tahu ya. Yang membedakan apa? Rasa. Ada yang membeda di konsumen sehingga konsumen itu tahu. Berapapun harganya, karena ada pembeda itu, nantinya juga akan laku. Saya itu pernah jalan-jalan ke kalau kemana ya? Daerahnya saya agak lupa, masih kawasan Sleman. Itu ada yang namanya produk mie ayam. Tapi mie ayam ini beda. Mie ayam sini mie ayam goreng. Sekarang di Kudus banyak. Ya cuma rasanya tidak sama dengan yang ada di sana. Kalau tidak salah saya pernah tanya, satu hari berapa mas? Berapa ikannya? Ikannya satu hari kurang 1 kintal lebih pak. Ikan ayamnya, ayamnya 1 kintal lebih. Yang membedakan apa? Rasa. Yang membedakan apa? Porsinya. Ini bisa kalian tempuh bagaimana memasarkan produk kalian dengan cara membedakan produknya. Terakhir adalah fokus. Ini yang sering kali dialami oleh kebanyakan para wirausaha. Mereka nggak fokus. Nggak fokus sama sekali. Fokus di sini maksudnya apa? Fokus di sini maksudnya adalah sabar dalam berwirausaha. Orang itu kalau punya wirausaha biasanya kepengen secepat kilat produknya laku, secepat kilat produknya habis. Itu. Sehingga apa? Mereka ketika produknya nggak laku, ya langsung lari ke produk lain, membuat produk lain. Jangan. Usahakan fokus. Produk ini kenapa nggak laku? Cari kelemahannya. Setelah kalian temukan kelemahannya, upayakan cari keunggulannya, sehingga keunggulan itulah nantinya akan bisa dijual ke konsumen. Paham ya? Paham ya? Ya, lanjut lagi. Nah, ini dalam usaha di sini yang paling saya tekankan adalah bagaimana kalian bisa bertahan dalam persaingan usaha. Ada 7, pertama konsep yang matang. Nah ini apapun kalau matang hasilnya juga enak. Artinya apa? Kalian punya konsep matang, kalian punya perencanaan matang. Ya kalian punya bisnis plan. Ini kalau produk ini nggak laku, cari solusi bagaimana. Ini ada punya konsepnya, punya perencanaan. Yang ketiga punya evaluasi. Kenapa produknya nggak laku? Ada apa? Kenapa? Nah ini perlu dicari, perlu dievaluasi sehingga apa? Tidak mengalami pemasaran yang gagal lagi. Karena produk yang masih belum dievaluasi. Ada lagi inovasi, tumbuhkan inovasi dalam usaha kalian. Ya, tumbuhkan inovasi di usaha kalian.
Contohnya apa? Ini yang sekarang lagi tenar di Kabupaten Kudus apa kira-kira? Dulu kalau kita makan, ya maaf yang sekarang makanan ya bahas kita makanan dulu ya. Ya, kita bahas makanan dulu. Maaf untuk makanan di beberapa tempat ya. Ini yang saya rasa yang punya inovasi tinggi itu makanan yang bahasa saya junk food. Ya. Contohnya gini, ayam. Ayam dulu kita kenal ya, kita goreng dan sebagainya. Kita ABC dan sebagainya. Ya. Namun sekarang muncul inovasi, dulu munculnya KFC. Sekarang KFC sudah mana-mana, muncul lagi apa? Geprek. Ya kan? Muncul geprek. Geprek sudah mulai ditinggalkan, muncul lagi yang namanya ayam apa ya? Dengan saus apa itu saya kok agak lupa, agak kurang paham. Seperti jang-jang. Jang-jang naik, muncul Rambu di Kudus kan itu. Ya, sausnya hampir mirip dengan jang-jang, cuma ada tambahan apa? Ada tambahan jagung. Ini inovasi. Ini produk kalian diinovasikan ke situ. Dulu kalau kita kenal yang namanya parijoto, ya sudah kita rujak, kita makan. Oke, gitu. Sekarang ada inovasi lagi, sirup. Ya, inovasi. Inovasi inilah yang nanti akan kalian kembangkan. Kelima, perluasan pasar. Perluasan pasar ini bisa ditentukan kalau pasar kalian yang pertama kalian bangun sudah oke. Jangan buru-buru kalian memperluas pasar sedangkan pasar pertama kalian masih keteteran. Ya, pasar kalian yang pertama oke, pelanggannya sampai ada yang apa bahasa saya kecewa. Kenapa kecewa? Karena sampai situ lokasi sudah habis. Atau pelanggannya ada yang kejauhan. Nah, ini perluasan pasar perlu. Standarisasi, punya standarisasi. Nah, ini standarisasi, misalkan masakan punya standarisasi digoreng dalam suhu sekian, ya. Ini. Yang terakhir punya sistem usaha. Sistem usaha ini perlu yang tahu kalian sistemnya bagaimana nanti. Ada yang mempunyai sistem usaha namanya waralaba atau kita kenal dengan franchise. Ya, nggak mau capek, tapi dia punya uang. Dia apa? Jual produk apa? Jual brandnya. Ya, dia jual apa? Brandnya yang dijual. Ya, ini namanya sistem usaha. Terakhir adalah konsep 7S dalam usaha. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampai sekian anak-anakku, ya tugasnya kemarin ya akun TikToknya, akun Facebooknya, akun Instagramnya segala diselesaikan. Untuk produknya upayakan menggunakan produk yang kemarin apa? Startup ya. Nah, startup ini apa Pak? Startup ini usaha ya, usaha yang belum pernah ada. Ya, tidak harus makanan, bisnis apapun ya, termasuk yang berbau IT. Termasuk yang berbau IT. Contohnya apa? Ya, mungkin kalau kita kenal ada Gojek, kita kenal ada Grab, kita kenal ada Tokopedia, mungkin kalian bisa menggunakan teknik apa? Ya, mungkin dolanan yang kalian bisa sewakan saat menggunakan aplikasi. Teknologi apa yang kalian tawarkan sehingga muncul, dan itulah memang betul-betul apa hak patennya adalah milik kalian. Itu dulu pertemuan minggu ini. Semoga kalian dipahamkan dan jika kurang paham bisa ditanyakan
dengan saya bisa di grup WA atau lewat aplikasi LMS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.